Bu Silmi mungkin bisa persiapan untuk mentornya, nggih. Baik Ibu, mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, J? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati Bapak Ahmad Subhan selaku penguji, yang saya hormati Ibu Ratna Brianti selaku coach dan moderator, dan yang saya hormati Bapak Agus Sehono selaku mentor saya. Setelah melakukan observasi di instansi saya menemukan 5 isu yang kemudian saya analisis menggunakan APKL. Ditemukan 3 isu teratas, dan kemudian saya analisis lagi menggunakan USG. Ditemukan 1 isu peringkat teratas, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di min 1 Bantul. Isu tersebut termasuk dari kategori manajemen ASN dan semata ASN. Rendahnya motivasi belajar siswa menjadi indikator bahwa guru sebagai ASN belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital, dan guru sebagai ASN belum sepenuhnya optimal dalam melaksanakan fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran secara inovatif dan berorientasi pada pelayanan pendidikan yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada hasil observasi di kelas, menunjukkan bahwa sebagian siswa belum sepenuhnya fokus dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak. Beberapa siswa terlihat melakukan aktivitas lain di luar kegiatan belajar, seperti bermain dengan teman, sebangku, menyanyi maupun mengabadi buku tulis. Dan juga pada hasil observasi, guru-guru masih menggunakan media digital sebatas PowerPoint ataupun pemutaran video. Kemudian isu tersebut saya analisis menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar penyebabnya, yaitu dari manpowernya, kurangnya kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif, kemudian keterampilan digital yang masih terbatas, dari materialnya keterbatasan modul dan media pembelajaran, dan platform digital belum dimanfaatkan dengan baik. Dari metodenya, strategi pembelajaran belum variatif, dan dari beliaunya keterbatasan fasilitas pendukung dan budaya belajar digital yang belum terbentuk kuat. Untuk gagasan kreatifnya, saya menggunakan media digital interaktif Wordwall, yaitu sebuah aplikasi pembelajaran digital berbasis web yang dirancang untuk membantu guru menyajikan materi pelajaran dengan cara yang lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan. Untuk kegiatannya terdiri dari 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, sekaligus mengidentifikasi dan memetakan kondisi awal siswa. Tahapannya mengidentifikasi masalah motivasi belajar, kemudian diskusi dengan mentor terkait media digital. Yang ketiga, penyusunan rencana kegiatan pembelajaran. Untuk outputnya, dokumen analisis masalah motivasi belajar, notulen, hasil konsultasi, draft rencana pembelajaran, dan jadwal kegiatan. Untuk kegiatan keduanya, yaitu menyusun modul ajar akidah akhlak berbasis Wordwall yang sistematis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahapannya menentukan CP, TP, dan ATP pembelajaran, menyusun alur pembelajaran, menyusun LKP digital, dan integrasi Wordwall dalam modul. Untuk kegiatan ketiganya, membuat media pembelajaran digital berbasis Wordwall yang menarik dan relevan untuk mendukung proses pembelajaran akidah akhlak. Tahapannya mendesain kuis interaktif, uji coba media Wordwall, sinkronisasi dengan modul ajar. Untuk kegiatan keempat, yaitu mengimplementasikan pembelajaran dengan modul dan Wordwall di kelas untuk meningkatkan minat, motivasi, serta partisipasi aktif siswa. Tahapannya melaksanakan pembelajaran berbasis modul ajar menggunakan Wordwall untuk kuis digital, mengobservasi keterlibatan siswa. Untuk kegiatan kelima, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman sikap dan perubahan perilaku siswa, sekaligus menjadi dasar perbaikan pembelajaran berikutnya. Tahapannya observasi langsung terhadap motivasi, memberikan angket motivasi belajar, refleksi bersama siswa, dan menyusun laporan hasil dan rekomendasi. Untuk tahapan jadwal kegiatannya atau jadwal aktualisasinya, yang kegiatan pertama 3 hari di minggu pertama, kegiatan kedua 3 hari di minggu pertama kedua, kegiatan ketiga di minggu kedua selama 4 hari,
Kegiatan keempat yaitu di minggu 3, 4, 5 dan kegiatan kelima di minggu ke-6. Berikut yang dapat saya sampaikan, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Mohon arahan bimbingan dari Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. wabarakatuh. Nggih, baik karena Pak Agus Sehono belum bergabung di Zoom ini, nggih. Jadi mungkin nanti langsung saja ke Pak Ahmad Ya, Subhan, nggih. Nggih, monggo silakan Pak Ahmad Subhan, nggih, karena baik. Terima eh, kasih. nggih. Terima kasih Ibu Ratna selaku coach dan moderator, Saudari Zakiatun. Ini masukan saya sama ya tadi dengan Ibu Tri Asih ya, apapun Nuaimah tadi. Yang jadi core Bu isunya Tri ya Bu Tri Asih ya, core isunya nanti diubah Bu ya. Jangan kita ke visualnya langsung ya. Jadi kita karena kurang memanfaatkan media. Jadi menyenangkan pemanfaatan media, pemanfaatan implementasi media digital world world. Ya. Jadi nanti untuk core issue yang dipilih silakan sesuaikan ya. Bahwa karena kurang memanfaatkan media pembelajaran, kurang variatif berakibat pada motivasi belajar siswa rendah gitu ya. Masukan saya itu yang pertama. Bisa ditindaklanjuti Bu ya. Pak, bisa. Ya. Kemudian untuk Bu Zakia itu nanti di kelas berapa? Di kelas 3B, Pak. Ya, ya jenengan mengamati melakukan pengamatan di kelas berapa? Kelas 3B, Pak. Nah, difokuskan di kelasnya, ya, Oke. difokuskan kelasnya. Berarti nanti di judulnya juga fokus kelas berapa, gitu? Karena belum tentu guru yang lain. Tadi jenengan kan juga, mengatakan hanya di kelas 3B melakukan observasinya, belum tentu di kelas 3A itu kondisinya sama, belum tentu, ya kan? Oke. Jadi fokuslah di kelas jenengan. Artinya nanti implikasinya di bagian judul juga disebutkan kelasnya. Seperti tadi masukkan di Man Tegal itu ya. Cilacap yang kelas khusus itu, yang kelas 8. Jadi fokuskan di kelasnya. Kemudian untuk pertanyaan saya berikutnya. Kegiatan-kegiatan serta core issue dan kegiatan-kegiatan pemecahannya yang sudah disusun ini, kalau menurut Ibu Zakiatun, mana yang relevan dengan agenda 3? Yang relevan semuanya, Pak. Ya, Kegiatannya relevan dengan agenda 3 terkait sebutkan ya, manajemen ASN. ya, yang bagian manajemen ASN yang mana, kemudian yang smart ASN yang mana. Coba. Untuk yang kegiatan Halo. yang kegiatan pertama ini, ya Pak, untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor sekaligus mengidentifikasi dan memetakan kondisi awal siswa ini, termasuk dari manajemen ASN, di mana sebagai guru saya harus bisa membuat perencanaan pembelajaran, pelaksanaan maupun evaluasinya. Kemudian yang kegiatan kedua yaitu menyusun modul ajar akidah akhlak berbasis virtual yang sistematis, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini juga termasuk manajemen ASN sekaligus smart ASN, di mana saya sebagai guru harus bisa memanfaatkan teknologi digital serta adaptif dengan perkembangan zaman. Untuk kegiatan ketiganya yaitu membuat media pembelajaran digital berbasis virtual yang menarik dan relevan untuk mendukung proses pembelajaran akidah alak. Ini sama dengan yang kedua tadi, manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan keempat,
mengimplementasikan pembelajaran dengan modul dan jadwal di kelas untuk meningkatkan minat motivasi serta partisipasi aktif siswa. Ini juga termasuk manajemen dan semata ASN di mana saya harus bisa melaksanakan pembelajaran, harus bisa kompeten. Kemudian saya juga harus bisa menggunakan teknologi digital dengan baik ketika proses pembelajaran di kelas. Untuk yang kelima, yaitu melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran untuk mengukur pemahaman sikap dan perubahan perilaku siswa sekaligus menjadi dasar perbaikan pembelajaran berikutnya. Itu termasuk dari manajemen ASN, di mana saya sebagai guru ini harus bisa melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Oke, baik. Coba ceritakan kepada saya bagaimana cara Ibu Zakiatun ini melakukan kegiatan satu, ya, kegiatan satu yang menunjukkan kompeten. Untuk kegiatan pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor sekaligus mengidentifikasi dan memetakan kondisi awal siswa ini. Dari sisi kompetennya, saya bisa atau mampu menyusun perencanaan yang sistematis untuk pembelajaran bersama Kata dengan kunci, mentor. oke. Kata kunci atau kode perilaku kompeten apa? Masih ingat? Mampu meningkatkan kompeten, mampu menyusun perencanaannya itu, Pak. Jadi Kalau mempunyai kode kompetensi. kode etik atau perilakunya tadi apa? Perencanaannya, Pak. Ya, kalau enggak kode perilaku atau kode etik kompeten masih ingat? Mengembangkan pengetahuan. Ya. Kemudian Sekedar, Pak. lupa ya. Oke, Pak. Ya, ya betul yang jenengan sampaikan tadi yang pertama ya ada kesediaan diri untuk selalu belajar mengembangkan kompetensi, mengembangkan Oke, kemampuan, mengembangkan oke, kapasitas. Oke. oke. Dan itu ditunjukkan dengan kemampuan menyusun perencanaan secara sistematis. Pak. Baik, Bu Zakiatun, saya kira cukup ya ulasan dari saya. Selamat melaksanakan aktualisasi. Pak. Terima kasih Pak atas arahannya. Mohon maaf Bu Ratna, ini Bapak Agus Yono sampun Ya, bergabung. nggih. Saya sudah lihat nggih. Nggih, matur nuwun Pak Ahmad Suhan nggih atas masukan, saran nggih, monggo nanti Bu Zakiatun bisa ditindaklanjuti nggih. Selanjutnya Pak Agus Sehono, monggo Pak Agus Sehono nggih selaku mentor dari Bu Zakiatun bisa memberikan penguatan dukungan untuk Bu Zakiatun. Monggo Pak Sehono. Halo, Pak. Diem aja ya, sinyal kayaknya. Halo Pak Sehono. Oke, Ruang telepon. kelasnya dekat apa tidak, Bu Zakia? Kebetulan Ini ini sudah. Nah, Bapak sudah. Agus Nggih, nggih. baru keluar Bu. Monggo Pak Agus. Oke, mohon maaf Bu, tadi sinyalnya Nggih, kita agak terhambat. nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Ibu moderator dan juga Bapak penguji, mohon maaf baru bisa bergabung pada agenda ini. Untuk selanjutnya, eh, kami selaku mentor dari eh, rekan kami Ibu Zakiatun kemarin sudah bersama-sama berdiskusi beberapa kali terkait dengan ketugasan beliau dalam Latsar ini untuk aktualisasi dan kita kemarin sesuai juga dengan arahan mungkin dari Bapak Coach untuk judul yang memang tadi sudah disampaikan. Pada kesempatan hari ini kami sampaikan pula bahwa di madrasah kami eh, memang sangat diperlukan nggih, inovasi terkait dengan pembelajaran. Salah satunya terkait dengan pembelajaran di mata pelajaran ada akhlak, di mana materi di
pelajaran tersebut cenderung banyak teorinya dan guru harus dipacu untuk bisa berinovasi menyajikan materi dengan lebih menarik. Dengan harapan anak-anak, khususnya kelas yang di Ampu Bu Zaki ini, beliau kita arahkan untuk kita tugaskan untuk kelas bawah, Ibu, Bapak. Jadi di kelas 1, 2, dan 3 dan kemarin mengarah untuk pelaksanaan kegiatan aktualisasi di kelas 3 terkait dengan media belajar Word Wall untuk mata pelajaran akidah akhlak yang selama ini memang diampu oleh rekan guru yang lama itu rekan non ASN gitu. Jadi eh, sudah bagus, tetapi dengan kedatangan Ibu Zaki selaku CPNS baru ini alhamdulillah selama awal tahun ajaran sampai dengan saat ini pembelajaran di kelas bawah khususnya pelajaran akidah akhlak bisa lebih baik. Nah, pada kesempatan ketugasan aktualisasi ini beliau kita sepakati bersama-sama untuk memilih judul tersebut dengan harapan nanti bisa lebih meningkat lagi prestasi belajar, motivasi anak di pelajaran akidah akhlak di Min 1 Bantul. Mungkin kurang lebih seperti itu, Bu, yang Oke, bisa kami sampaikan. Mohon maaf tadi eh, nggih, kurang nggih, lancar nggih, dalam boten menapa menyimak. Pak Sehono nggih, matur nuwun Pak Sehono dan Ya. monggo bisa didampingi Bu Zakiatun untuk nanti sampai di laporan aktualisasinya. Monggo Pak Agus Sehono, Bu Zakiatun nggih bisa meninggalkan breakout room. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya Pak Nur Hafi Udin. Pak Nur Hafi Udin nggih. Nggih, Bu, izin saya Nggih. sedikit. Nggih, yang sudah didampingi oleh mentor Pak Muhammad Kadik nggih. Monggo silahkan Pak. Nggih, bon nggih, Bu. Ampun, belum kelihatan tapi Nggih. Pak jenengan juga perangkat toh Pak kok bengung-bengungi. Eh, Pak salah satu dimatikan dulu atau gimana ini kok menggung-menggung ya? Oke, bon. Oke, udah enggak. Oke, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Nur warahmatullahi Hafidin. wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, nih kok mboten tampak nggih. Sebentar, saya cek. Udah, udah nampak kok. Oke. Ya, Ini sekarang Assalamualaikum. nggak kelihatan lagi Pak. Nggak kelihatan Pak. Oke. Sebentar, Bu. Nggak ingatan mawon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kafiuddin Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. Jabatan Fungsional Penghulu, Ahli Pertama, KUA Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang. Baik, di sini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul pembuatan flipbook buku Fondasi Quran Sakinah sebagai bahan literasi pernikahan di KUA Bandungan, Kabupaten Magelang. Untuk identifikasi isu, di sini setelah saya melakukan pengamatan, ada 5 isu yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama adalah terbatasnya bahan literasi pernikahan berupa buku digital. Di sini bersumber dari Smart ASN. Kemudian tingginya tingkat pernikahan anak di bawah umur bersumber dari Smart ASN. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya pelayanan KUA di bidang wakaf bersumber dari manajemen ASN. Kemudian yang keempat, terbatasnya sarana dan teknologi di KUA dari manajemen ASN. Kemudian yang nomor 5, belum optimalnya pengaktifan digital di KUA bersumber dari Smart ASN. Dari 5 isu ini, kemudian saya melakukan penapisan dengan metode APKL. Kemudian di sini dapat nilai bahwa nomor 1 adalah terbatasnya bahan literasi pernikahan. Kemudian nomor 2 belum optimalnya pelayanan KUA di bidang wakaf. Nomor 3 keterbatasan sarana dan teknologi KUA. Kemudian nomor 4 belum optimalnya pengarsipan digital. Kemudian nomor 5 tingkat pernikahan di bawah umur masih tinggi. Kemudian saya tapis lagi menggunakan metode USG. Di sini saya temukan yang mendesak, serius, dan jika tidak ditangani
maka berdampak dan realistis untuk saya selesaikan sebagai CPNS. Yang pertama ada terbatasnya bahan literasi pernikahan digital, kemudian belum optimalnya pelayanan KUA di bidang wakaf, kemudian keterbatasan saran dan teknologi di KUA. Di sini saya mengambil eh, ketemu yang nomor satu yaitu terbatasnya bahan literasi pernikahan digital. Kemudian faktor penyebab dari terbatas literasi ini saya menggunakan diagram Fishbone. Saya rangkum ketemu bahwa materialnya yaitu bahan literasi utama buku berupa buku itu tertebal dan setiap pasangan itu hanya mendapatkan satu catin. Padahal buku ini seharusnya setiap pasangan mendapat satu agar pemahaman pasangan terkait pernikahan itu menjadi utuh. Maka di sini terbatas. Kemudian dari sisi manpower atau kesadaran SDM dari KUA dan masyarakat kurang kurang memperhatikan literasi pernikahan sebelum menikah, kurangnya kesadaran dan kemauan untuk memiliki literasi pernikahan. Dari metode yaitu metode bimbingan masih instruksional tanpa evaluasi berkelanjutan, sehingga bimbingan perkawinan ini hanya berjalan seolah-olah satu arah kemudian selesai. Dari lingkungan sendiri atau milieu, di sini masyarakat itu perspektifnya masih menyiapkan pekerjaan untuk modal menikah, bukan literasi pernikahan. Sehingga dampaknya jika tidak segera ditangani, maka ketahanan keluarga ini menjadi lemah. Ketahanan keluarga yaitu berkaitan dengan kesiapan calon pengantin secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, untuk selanjutnya, yaitu untuk kegiatan matriks rancangan. Yang pertama adalah fokus group discussion, yaitu sini tahapan kegiatan konsultasi dengan mentor, kemudian penyuluh untuk mendapat data calon pengantin. Kemudian nanti di minggu kedua menyiapkan materi, di sini konsultasi dengan mentor, dan saya merangkum poin-poin penting yang ada di buku. Kenapa saya rangkum untuk pembuatan flipbook itu agar pemahaman yang disampaikan di flipbook itu sederhana, tidak seperti di buku fondasi yang tebal. Kemudian yang di minggu ketiga dan empat ini, kegiatan tiga dan empat ini saya jadikan di minggu ketiga pembuatan flipbook dan sosialisasi flipbook. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima wabarakatuh. kasih Pak Nur Kafi. Nggih. Selanjutnya penguatan dari mentor Pak Atik disilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bu Dr. Ratna Brilianti selaku moderator, Bapak Ahmad Subhan selaku penguji. Sesuai dengan tugas kami sebagai pembuat daripada rancangan aktualisasi yang dibuat oleh Bapak Kavi, yaitu pembuatan fikih buku Fondasi Keluarga Sakinah sebagai bahan literasi pernikahan di Kabupaten Magelang. Banyak pertimbangan, diantaranya sesuai dengan program Kementerian Agama Kabupaten Magelang dalam penguatan digitalisasi layanan KUA, kemudian kondisi calon pengantin yang sangat kurang dalam minat bacaannya, waktu bimbingan yang sangat minim. Dengan kondisi yang seperti ini sangat berdampak pada ketidakharmonisan keluarga dan akhirnya berdampak pada perceraian dalam sebuah rumah tangga, serta kebutuhan KUA dan layaknya rancangan aktualisasi ini diwujudkan. Maka kami beserta teman-teman KUA Bandungan sangat mendukung langkah inovatif, langkah progresif yang dilakukan oleh Bapak Nur Hafiuddin. Harapan kami semoga rancangan aktualisasi dari Bapak Nur Hafiuddin ini bermanfaat bagi calon pengantin khususnya dalam memahami materi nilai-nilai keluarga sakinah, memberikan kemudahan dalam proses belajar mandiri, serta bermanfaat bagi para
pemateri dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Bimbingan yang lebih menarik, interaktif, dan berdampak untuk masyarakat umum. Semoga rancangan aktualisasi ini lebih bermanfaat dalam membangun keluarga yang damai dan rukun serta produktif. Itu saja mungkin Ibu Moderator, Bapak Penguji yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih. Matur nuwun Pak Muhammad Natik nggih atas penguatannya. Selanjutnya Pak Ahmad Subhan MSI selaku penguji dipersilakan. Terima kasih Ibu Dr. Ratna selaku coach dan moderator, Bapak Muhammad Khodik selaku mentor. Saudara Pak Khafiuddin ya. Nanti yang akan membuat flipbook itu siapa? Saya Pak. Kita sendiri ya. Nggih, Oke. jadi untuk Coba jelaskan. pembuatan produk flipbook itu nanti saya merangkum materinya, kemudian saya menggandeng rekan dari SMK Muhammadiyah Mungkit untuk mendampingi saya membuat produk flipbook. Jadi pihak ketiga saya mendampingi itu. Saya ada rekan di sana untuk produknya. Tapi untuk materinya saya yang merangkum, saya yang menyusun, saya sesuaikan dengan kebutuhan di sini. Terima kasih. Oke. Baik. Kemudian di antara kegiatan yang sudah ditetapkan atau gagasan pembacaan isu, coba jelaskan mana yang relevan dengan manajemen ASN, mana yang relevan dengan smart ASN. Baik. Untuk yang relevan dengan manajemen ASN, pertama koordinasi dengan mentor dan penyuluh terkait dengan bagaimana mohon maaf Pak sebentar terbuka. Bagaimana dengan saya penyusunan, bagaimana cara saya mendistribusikan flipbook itu termasuk manajemen ASN karena Bentar, koordinasi. Mana kalimat koordinasi? Ada di kegiatan nomor berapa? konsultasi Pak, mohon maaf. Nah, ya. Oke. Baik. Terus, Jadi terkait dengan konsultasi dengan mentor, kemudian saya menggandeng rekan-rekan penyuluh terkait bagaimana mendistribusikan flipbook, kemudian penyusunan flipbook karena akan disesuaikan dengan kebutuhan Catin, itu merupakan manajemen ASN. Karena di situ di situ eh, saya saya harus menggabungkan atau menghadirkan rekan-rekan penyuluh yang cenderung kegiatan di luar dan saya sendiri, jadi membutuhkan koordinasi terhadap rekan-rekan tadi. Persatuan Indonesia. kita break sebentar ya. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada Bapak Ibu, dipersilakan melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut, Pak Nur Khafiuddin. Halo? Masih mute, suaranya masih mute. Suara masih mute. Nggih. Tes. Ya, Nggih. dilanjut. Baik Pak, untuk yang Smart ASN yaitu terkait dengan saya sendiri sebagai seorang ASN di mana saya masih asing dengan dunia digital dan saya menggandeng rekan saya tadi untuk memandu saya, mendampingi saya membuatkan flipbook. Jadi penyusunan flipbook sendiri itu termasuk kategori Smart ASN di mana saya mencoba memberi tawaran baru untuk setiap Catin dapat mengakses bahan literasi pernikahan. Di situ Baik, cukup. Ya, Smart ASN. mengakses itu nanti akan ditempatkan di mana? Nanti Itu. produk flipbook itu akan memiliki link Pak, sehingga nanti linknya. ditaruh di Instagram,
Mm, kemudian ditaruh di grup WA, kemudian kita akan buatkan barcode, sehingga ketika setiap catin mau binwin itu, scan barcode itu dia sudah bisa mendownload flipbook yang baik. kita buat. Ya, coba dilihat di matriks ya. Ya, untuk rumusan output relevan, kemudian keterkaitan substansi pelatihan agenda 2 relevan, deskripsinya itu cukup jelas. Nah, pertanyaan saya nih Pak, di kegiatan satu ini eh, tahapannya ada konsultasi, ada mengajak penyuluh FGD. Jadi FGD sendiri itu sebuah kegiatan loh. Iya, Pak. Ya, kalau yang namanya kegiatan itu pasti ada 3 komponen, minimal 3 komponen. Ada persiapan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan. Evaluasi atau pelaporan. Gitu. Jadi kalau misalnya panjenengan mau FGD itu sebagai kegiatan, maka tahapannya 1, persiapan FGD, 2, pelaksanaan FGD, 3, evaluasi FGD. Nanti outputnya ya, outputnya laporan FGD. Seperti itu. Maka saran saya supaya ini tidak banyak mengubah jenengan, yang kegiatan 1 diubah saja menjadi persiapan, pelaksanaan, aktualisasi. Isinya Oh, apa tahapannya? Ada konsultasi, ada koordinasi dengan KUA. Di FGD itu bukan kegiatan kecil loh Mas. FGD itu untuk membahas hal yang krusial. Ya. Jadi kalau saran saya rumuskan kegiatan-kegiatan yang sederhana saja. Oke. Pak. Iya. Jadi kalau masukan saya kegiatan yang pertama adalah persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nanti untuk tahapannya konsultasi. Kemudian kedua koordinasi dengan para penyuluh. Sudah. Kemudian yang ketiga melakukan pemetaan. Outputnya hasil notulensi konsultasi, kemudian hasil koordinasi, kemudian yang ketiga hasil notulensi mendapat data catin. Jadi masukan saya insya Allah nggak banyak berubah ya. Iya. Cukup disesuaikan saja supaya tidak berkesan wah kegiatannya ngeri banget ikut FGD. Wah, itu ya nanti apalagi jenengan pegawai baru. Oh, ujuk-ujuk datang, ayo gini ini FGD sini sini. Oh, kan ya hati-hati, harus hati-hati ya, harus hati-hati. Yang jenengan hadapi itu pegawai-pegawai senior, ya. Ya, mereka lebih banyak pengalaman gitu. Jadi ya, kalau dengan mereka ya koordinasi atau konsultasi. Ya. Oke, jadi kalau FGD itu nanti ada surat tugas dari kepala KUA. Iya, betul. Iya, Pak. Iya, harus ada tugas dari kepala KUA. Jadi rumuskan kegiatan yang cukup jenengan saja yang berwenang. Nah, Iya. saya sarankan 1, persiapan, pelaksanaan, aktualisasi. Isinya, tahapannya konsultasi, koordinasi dengan para penyuluh ketika melakukan pemetaan data. Nah, nanti untuk outputnya disesuaikan. Nah, kemudian ini juga kegiatan yang kedua. Kegiatan itu cukup 1 saja, jangan double. Oh, iya, Ya, Pak. supaya mengukurnya gampang. Panjenengan yang kedua ini mau menyiapkan atau mau FGD? Menyiapkan, Pak. Ya, pilih berarti FGD-nya Iya. dihapus. Ya. Kemudian sosialisasi ini. Sosialisasi. Jadi sosialisasi itu mirip dengan FGD. Ada 3 tahapan. Ada persiapan, ada pelaksanaan sosialisasi, ada evaluasi. Iya. Nanti untuk outputnya yaitu 1, laporan eh, sosialisasi. Nanti di dalamnya ada dokumentasi, kemudian siapa saja yang datang, seperti itu. Kalau mau menambah distribusi, berarti outputnya adalah siapa nanti, Mas? Bukti bukti atau output dari distribusi apa? Nanti produk flipbook itu diterima oleh masyarakat, Ya, oleh Jatim. kegiatannya kan distribusi, kegiatannya distribusi. Hasilnya Hmm. apa? Ya, masyarakat atau Jatim itu menerima produk kita, Pak. Itu flipbook itu. J- Ya, kayak gini nih. Konsultasi dengan mentor.
produknya adalah notulen hasil konsultasi. Itu kan relevan nih. Konsultasi kegiatannya, tahapannya, outputnya ada notulensi hasil konsultasi. Kan relevan nih. Ada dua-duanya ada bunyi konsultasi. Nah, sekarang distribusi. Outputnya ketika distribusi ada penerima apa tidak? Ada, Pak. Nah, tulis berarti di situ. Oh, em, Daftar penerima distribusi Flipbook. Oh, Flipbook ya. Nah, untuk sosialisasi nanti ini belum ada ini tahapan yang menyebut sosialisasi ini. Sosialisasi menggunakan apa dengan nanti sosialisasinya? jadi nanti saya mensosialisasikan Flipbook itu ketika bimbingan perkawinan, Pak. Karena di sini terlaksana bimbingan perkawinan itu 1 bulan 2 kali, di minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, tulis di tahapan sosialisasi Flipbook melalui bimbingan perkawinan di tahapannya ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Eh, sesuai dengan yang jangan ceritakan, sosialisasi melalui bimbingan Pak, tulis di situ. Sosialisasi Flipbook melalui forum bimbingan perkawinan. Itu ya. Oke. Baik, saya kira cukup itu. Nanti melibatkan pihak lain, Pak Eh, Nur. Iya, Nggih, niku pihak lain hanya ketika menyusun Flipbook, Pak. Kalau yang untuk pembuatannya, kalau untuk penyuluh. sosialisasi dan diskusi itu calon pengantin yang, Nah, koordinasi dengan penyuluh. oh nggih niku. Nah, karena melibatkan itu ya, panjenengan butuh butuh legal standing tuh, Oh nggih, minta surat penugasan pelaksanaan aktualisasi. nggih, Jadi ketika jenengan mengumpulkan penyuluh untuk koordinasi, panjenengan punya dasar. Ketika ada nggih, penyuluh tanya, loh sampean kok ngumpulke aku kono apa Mas di tugasnya Mas di dasarnya Mas. Iki loh Pak, kalau pikantuk surat pelaksanaan aktualisasi di antara kegiatannya adalah koordinasi. Ini surat tugas dari pimpinan. oh Seperti nggih, itu ya, nggih, bagi legal standing. Oke, selamat melaksanakan aktualisasi. nggih, matur Saya suwun. kembalikan kepada moderator Ibu Dr. Hana. Dan Oke, terima kasih baik. Pak Pak Schotik ya selaku mentor. Oke, oke, matur nuwun Pak Ahmad Suhan ya atas masukannya. Monggo nanti Pak Nur Hafi nggih, bisa menyesuaikan dengan yang sudah diberi masukan oleh Pak Suhan. Matur nuwun juga Pak Hotik, monggo bisa melanjutkan aktivitas yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya Bu Silmi Habibah, nggih. Bu Silmi Habibah ini sudah didampingi oleh mentor Bapak Muhammad Soleh SAG MHI. Monggo silahkan Bu Silmi Habibah, nggih, bisa melakukan share screen, nggih, dengan memanfaatkan waktu maksimal 5 menit. Nggih, silahkan Ibu. Oh, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Maaf. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati Bapak Ahmad Subhan SHI MSI selaku penguji, kemudian Bapak mentor Bapak Muhammad Soleh SAG MHI, kemudian Ibu Dr. Ratna Prilianti SSI MPD selaku coach dan moderator. Perkenalkan, saya Silmi Habibah, calon penyuluh agama Islam ahli pertama di Satuan Kerja KUA Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penyuluhan Keislaman di Era Digital melalui pemanfaatan Instagram dan TikTok KUA Brebes. Identifikasi isunya yaitu 5 isu yang didapatkan. Yang pertama yaitu kurang maksimalnya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang memiliki kesibukan yang tinggi. Ini merupakan sumber isunya yaitu Smart ASN. Kemudian rendahnya literasi digital ASN penyuluh di KUA Brebes yang merupakan keterkaitannya dengan Smart ASN juga. Kemudian kurang optimalnya pelayanan digital sehingga pelayanan menjadi lambat, itu keterkaitannya dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian isu yang keempat yaitu minimnya konten digital tentang penyuluhan keislaman di media sosial KUA Brebes yang merupakan
keterkaitannya dengan Smart ASN. Dan yang terakhir yaitu belum optimalnya pengelolaan arsip data secara digital di KUA Brebes yang merupakan keterkaitannya dengan Smart ASN.